disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala yang pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Harus dijauhkan, ya, karena kita sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah untuk larangan-larangan ihram. Ya, ada 11 tadi. Ya, ada 3 yang dikecualikan, bagaimana caranya, hukumnya, dan yang lainnya itu sama. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaman 26 bagian keempat. Di situ ada 3 tata cara melaksanakan ibadah haji. Ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Dan para jemaah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat, calon tetamu Allah Subhanahu wa taala, duyufur rahman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di pagi hari ini, hari Ahad, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1445 Hijriah, kita kembali diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mewujudkan keseriusan kita bersiap untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuknya adalah dengan kita berusaha untuk membekali diri kita dengan ilmu agama, terkhusus tentang masalah manasik haji, baik pelaksanaan umrohnya ataupun pelaksanaan hajinya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menimbang sebagai sebuah amal kebaikan kehadiran kita di pagi hari ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan memberikan ganjaran terbaik untuknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini pertemuan yang ketiga untuk manasik haji. Ya, yang keempat di pertemuan untuk manasik secara keseluruhannya. Di poin ini kita akan membahas tentang masalah inti daripada keberangkatan kita, yaitu kita akan membahas tentang masalah umroh dan haji. Ya. Nah, buku yang kita pakai adalah buku yang sudah dibekalkan oleh pihak Muhibbah. Ya, silakan Bapak Ibu buka bukunya, kita belajar bersama. Ya, agar kita lebih bisa untuk mengokohkan pengetahuan kita sehingga kita bisa berhaji ataupun berumroh secara mandiri sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di halaman yang ke-13 di bab pertama tentang masalah kedudukan ibadah haji. Ini sudah kita terangkan sebelumnya. Ibadah haji merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Di atasnya fondasi Islam dibangun. Di atasnya syariat Islam dibangun. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Ali Imran ayat 47, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan menuju Baitullah. Kemudian dalam hadis muttafaqun alaih, ya, Nabi SAW mengatakan bunyal Islam wala khamsin, satu di antara 5 itu adalah menunaikan haji ke Baitullah. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya para jemaah terkait syarat untuk seseorang berangkat haji. Ya. Jadi dalam setiap ibadah itu ada namanya syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Saya ulangi, dalam setiap ibadah itu ada namanya rukun, ada yang namanya syarat, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya wajib. Ya, kalau kita aplikasikan itu kepada ibadah haji, maka yang pertama adalah syarat haji. Ini kita pelajari. Kemudian nanti ada rukun. Rukun ada 4 ya. Rukun haji. Yang pertama adalah ihram di miqat. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Beda dengan umrah, rukunnya ada 3 kecuali wukuf di Arafah. Ya. Nah, syarat dan rukun ini para jamaah harus ada dalam ibadah haji dan ibadah-ibadah secara keseluruhannya. Ketika seseorang melaksanakan ibadah apa saja, terkhusus haji, tidak cukup syarat dan rukunnya, maka secara otomatis ibadahnya batal. Dia harus mengulangi di tahun depan dan tidak akan menggugurkan kewajibannya. Izin sebentar, Ustaz. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang memiliki mobil BM 1172, mohon dipindahkan parkirannya karena ada mobil yang mau keluar. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang memiliki BM mobil 1172, dibantu untuk memindahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji terkhusus, tidak cukup syarat dan rukunnya. Apakah karena dia lupa atau karena memang dia sengaja meninggalkannya, maka secara otomatis ibadah hajinya itu akan batal dan tidak menggugurkan kewajiban. Dia harus pergi haji untuk selanjutnya. Itu namanya haji qadha namanya. Ya, kemudian yang ketiga namanya wajib. Perkara-perkara yang harus dilaksanakan. Ketika seseorang tidak mampu melakukannya, mungkin karena lupa, karena ada sesuatu hal, maka dia bisa tutupi dengan membayar fidyah ataupun melakukan kafarahnya. Ya, untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kalau di haji contoh melempar jamaah, itu merupakan wajib haji.
Ketika seseorang tidak melempar, apapun sebabnya, maka dia harus membayar kafarah, bisa berbentuk dam ataupun berpuasa. Kemudian yang keempat namanya sunat. Ini pelengkap ibadah, dikerjakan akan semakin meningkatkan kualitas ibadah, tidak dikerjakan tidak ada masalah. Cuma karena ibadah haji ini para jemaah, kita pergi sekali seumur hidup dengan antrian yang sangat panjang kalau di negara yang kita cintai, maka tentu kita ingin melaksanakan ibadah ini semaksimal mungkin. Sederhananya, kalau kita mampu dan bisa, kenapa tidak kita masukkan sunat-sunat itu? Walaupun dia tidak mempengaruhi tentang kesahihan daripada ibadah haji kita, dia sah atau tidak sah, tetapi yang jelas dia akan meningkatkan kualitas ibadah haji kita, dia akan menambah pahala ibadah haji kita. Ini 4 perkara yang harus ada dalam sebuah ibadah, terkhusus di ibadah haji. Baik, di sini para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 6 syarat untuk seseorang berangkat haji. Yang pertama adalah Islam, berarti orang kafir tidak wajib berangkat haji. Yang kedua berakal, berarti orang gila tidak wajib berangkat haji. Yang ketiga balik, berarti anak kecil tidak wajib pergi haji. Tapi kalau dia pergi, boleh. Namun ketika seorang anak kecil belum sampai usia balik, berarti kalau laki-laki umur 15 tahun, perempuan datang bulan, dikatakan dia sudah balik dengan balighah. Kalau sebelum itu, bolehkah dia berangkat haji? Boleh. Tetapi yang harus diingat oleh orang tua yang membimbingnya, anak ini harus mengikuti aturan-aturan ibadah haji. Tidak boleh karena dia anak kecil, tidak apa-apa, tidak boleh. Artinya ketika seseorang masuk ke dalam sebuah ibadah, maka harus serius dalam melaksanakannya. Kalau tidak, jangan lakukan. Nah, berhajinya anak kecil sebelum dia balik, ulama mengatakan, sepakat mengatakan tidak akan menggugurkan kewajiban hajinya kalau dia balik. Ya, anak kecil ketika berangkat haji hukumnya boleh, tetapi tidak menggugurkan kewajiban ketika dia balik. Artinya kalau dia sudah balik, tetap kewajiban itu ada atas pundaknya. Dia tidak boleh beralasan, saya kan sudah haji kemarin. Nah, tidak boleh. Ya. Kemudian merdeka, berarti budak tidak boleh. Yang kelima, mampu. Ini istita'ah. Ini para jemaah syarat yang sangat spesial di ibadah haji. Istita'ah ini. Mampu secara materi, mampu secara fisik. Karena ibadah haji menggabungkan 2 unsur itu. Unsur materi, mampu secara finansial, ya, apakah biaya untuk dia berangkat haji, dan juga biaya yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Kalau dia ada biaya berangkat haji, tidak ada biaya untuk yang ditinggalkan, itu belum lagi. Ya, kemudian mampu secara fisik. Ini istita'ah. Ayat kita baca tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itulah istita'ah. Termasuk diantaranya mampu ini adalah aman di dalam melakukan perjalanan, tidak dalam keadaan konflik, peperangan dan seterusnya. Ini juga dikatakan masuk ke dalam kategori al-istita'ah. Artinya ketika seseorang sudah mampu secara materi, mampu secara fisik, tapi perjalanannya tidak aman. Mungkin nanti rute dia melakukan perjalanan akan melalui daerah-daerah konflik yang akan membahayakan jiwanya, maka istita'ahnya tidak ada. Ya, baik. Kemudian yang keenam, ini khusus bagi ibu-ibu, harus ada mahram. Ya, harus ada mahram. Sebagai ulama memasukkan adanya mahram ini ke dalam unsur al-istita'ah. Perginya kepada fisik. Mahram itu maksudnya adalah laki-laki yang haram dinikahi. Itu mahramnya. Ya. Dan dia bukan muhrim. Kalau muhrim, orang yang muhrim, orang yang bersedekah ihram itu muhrim. Tapi kalau mahram, itu yang haram untuk dinikahi. Ada 3 ya di dalam agama kita.
ada yang mahramnya selama-lamanya. Ya, ini yang nasab, ada kaitan nasabnya. Berarti kalau wanita, ayahnya ke atas berarti kakeknya, kemudian anaknya, bukan yang laki-laki. Ya, jadi mahram itu bukan wanita, bukan teman-teman wanitanya, itu bukan mahram, itu sahabatnya. Ya, kita kembali kepada makna mahram Bapak dan Ibu supaya makna ini tidak diselewengkan kepada makna yang lain. Sebagai memahami kalau seandainya seorang wanita dia berangkat dengan teman-temannya, itu mahramnya. Dia katakan apa? Wanita jadi laki-laki deh hukumnya. Itu kita tidak temukan ahli fikih seperti itu. Ya, jadi kita sebenarnya para jemaah boleh untuk berkreasi dalam agama ini selama sesuai dengan tuntunannya. Tapi kalau tidak ada ulama mengatakan seperti itu, maka kita tidak boleh. Ya, jadi mahram ini sangat fatal kedudukannya. Kemudian yang kedua, yang namanya karena pernikahan al-musaharah. Kemudian yang ketiga, sepersusuan ar-radha'ah. Ya, yang tiga ini para jemaah ada yang selama-lamanya, ada yang sementara. Yang sementara contohnya ipar. Ya. Ini dikatakan juga merupakan mahram tapi bukan dalam perjalanan. Ya, jadi mahram itu bisa jadi karena nasab, bisa jadi karena pernikahan, bisa jadi karena sepersusuan. Itu boleh jadi mahram. Contoh, seorang ibu dahulunya pernah menyusui seorang anak laki-laki, dan anak itu menyusu dengannya sampai kenyang, maka dikatakan 5 atau 10 kali susuan. Maka anak ini walaupun pada awalnya tidak ada hubungan nasab, secara otomatis dia akan menjadi anak kandung daripada ibu itu. Nah, anak ini boleh dijadikan sebagai mahram. Ya. Di dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali dengan mahramnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Ada yang menerangkan riwayat lain batasan perjalanan. Ada yang mengatakan sehari semalam, ada juga hadis mengatakan salasan, 3 hari 3 malam. Ulama mengatakan seorang wanita wajib punya mahram ketika safar kalau seandainya perjalanan boleh untuk mengqasar salat. Ini pendapat yang paling rajih, wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya seseorang memandang ini adalah safar, maka dia wajib punya mahram. Tapi kalau ini hanya sebatas bepergian saja, maka tidak perlu mahram. Contoh berjamaah kita daripada Pekanbaru ke Bangkinang, itu jarak safar berapa, Bapak dan Ibu? Nah, daripada sini ke Bangkinang 60. Ya, orang kalau dia mengatakan saya pergi ke Bangkinang, pergi itu berdasarkan ada 2 maknanya. Ada yang dikatakan zahaba, ada yang dikatakan safar. Maka dia mengatakan safar tu ila Bangkinang. Berarti Bangkinang itu ketika seseorang daripada Pekanbaru ke Bangkinang, dia sudah boleh untuk mengqasar salatnya. Bukan berjamak, karena khusus untuk safar itu qasar. Kalau jamak mungkin pun boleh, tapi dengan syarat. Tapi kalau qasar harus safar, baru boleh qasar. Qasar itu kan memendekkan rakaat sholat yang rubaiyah menjadi thunaiyah, 4 jadi 2. Kalau qasar menggabungkan 2 waktu sholat menjadi 1. Kalau dia di depan takdim namanya, kalau dia di akhir takhir namanya. Ya, ini di antara pendapat para ulama yang paling rajih. Nah, kalau seandainya seorang wanita berangkat haji, terkhusus daripada negara kita ini ke Saudi, itu bukan 3 hari 3 malam berjamaah. Dan ini dilihat bukan daripada fasilitas transportasinya, bukan. Kalau kita pakai pesawat, kan mengatakan sebentar, 9 jam aja. Ya, daripada Jakarta kita langsung landing di Jeddah. Ya, jadi ini ukurannya untuk hal yang biasa, bukan kalau seandainya menggunakan alat yang canggih sehingga gugur dia ada.
Nah, kalau kita berangkat daripada Pekanbaru ke Mekah, tentu ini lebih daripada 3 hari 3 malam di perjalanan normal, maka wajib seorang wanita punya mahram. Di sini para jemaah nanti bisa dibaca, terutama pada ibu-ibu, agar kita bisa berilmu dengannya. Ulama mengatakan yang rajih wallahu a'lam, seseorang wanita yang berangkat haji, hajinya sah, tapi dia berdosa. Ya, kita harus menerangkan secara jelas kepada para jemaah. Sekarang tergantung kepada para jemaah bagaimana kondisinya gitu. Tapi hukumnya seperti itu. Ketika seorang wanita berangkat haji, hajinya sah dan dia berdosa. Dia tanya, kenapa hajinya sah, Ustaz? Karena cukup rukun, cukup syaratnya. Ya, cukup rukun, cukup syaratnya. Nah, karena dia berdosa, jelas karena dia tidak mengikuti arahan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua ini para jamaah menunjukkan betapa Islam ini sangat menjaga kaum wanita. Itu bukan diskriminasi kepada kaum wanita, bukan, untuk menjaga dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada pada wanita, agar menjaga mereka daripada gangguan-gangguan semasa safar, maka diperlukan wajib ada mahram di situ. Itu untuk menjaga mereka. Di satu sisi itu adalah sebuah kelemahan, tapi itu adalah sebuah keistimewaan. Dan kita tahu para jemaah, sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, itu kaum wanita ditindas, tidak punya hak. Bahkan untuk lahir pun ada haknya. Diterangkan dalam Quran, ketika ada sebuah keluarga daripada jahiliyah mendapatkan anak wanita, dia akan sedih. Ya tawal, hitam wajahnya, tidak suka dia. Kenapa anak saya wanita? Ya, sehingga ada kisah, ada seseorang yang mengubur hidup-hidup anaknya, tapi itu bukan Umar. Ya, kisah itu benar, tapi itu bukan Umar yang melakukannya. Kenapa demikian? Karena saking malunya, karena mereka dahulunya beranggapan anak wanita itu tidak bisa memberikan apapun kepada keluarga. Karena mereka dahulunya gemar berperang, butuh pada kekuatan. Ya. Nah, ketika datang Islam mengangkat harkat martabat kaum wanita, diwajibkan memakai hijab syar'i. Itu untuk menjaga mereka daripada gangguan-gangguan. Maka dalam ayat itu Allah mengatakan fala tu'zain, supaya mereka jangan diganggu. Ya, ini semua adalah bentuk bagaimana Islam sangat memperhatikan kaum wanita. Dahulunya kaum wanita tidak punya hak untuk waris. Ya, ini dalam syariat. Kalau meninggal keluarga, yang dapat harta warisan itu laki-laki saja, wanita tidak. Kenapa? Tidak ada peranan di situ. Datang Islam diberikan. Ya, ada haknya dan banyak contoh-contohnya para jemaah. Jadi wajib adanya mahram bagi perempuan ketika bersafar, itu merupakan wujud daripada kepedulian Islam akan kaum wanita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum wanita untuk bersafar tanpa mahram. Termasuk diantaranya adalah berhaji. Maka kita harus berpikir para jemaah, terutama para ibu, ya, kaum wanita, kita ingin melaksanakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita nodai dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan syarat kelima yang mampu tadi itu secara materi dan juga fisik. Di sini diterangkan seseorang yang mampu secara materi, tidak mampu secara fisik, maka dia boleh membatalkan hajinya. Seseorang yang mampu secara materi, dia mampu nih, tapi tidak mampu secara fisik. Apakah karena faktor usia atau dia mengidap sebuah penyakit akut tahunan yang lama sembuhnya. Maka dalam keadaan seperti itu, dia boleh membatalkan haji. Dia menunjuk seseorang untuk melaksanakan haji, membatalkan dia. Nanti segala biaya dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dia yang akan menanggungnya. Itu boleh. Dengan syarat orang yang membatalkan haji ini mesti dia sudah haji dulu. Tidak boleh yang belum pergi haji. Harus dia sudah haji dahulu. Namun seseorang yang mampu secara
fisik, tidak mampu secara materi, ini belum boleh pergi haji sekalipun membadalkan. Ya, kecuali dia sudah meninggal. Itu boleh. Orang tua kita sudah meninggal, nak mampu secara materi, nak mampu secara fisik, kita anaknya boleh membadalkan. Kita yang pergi atau kita biayai orang lain untuk badal haji, itu boleh. Tapi kalau masih hidup, mampu secara materi, tidak mampu secara fisik, boleh badal haji. Mampu secara fisik, tidak mampu secara materi, tidak boleh membadalkan haji. Tapi kalau sudah meninggal, boleh untuk membadalkan haji, walaupun tidak mampu kedua-duanya. Dan syaratnya para jemaah yang harus kita tekankan adalah ketika seseorang membadalkan haji, orang yang kita tuju itu harus orang yang sudah berhaji. Ya, dan lebih baik kalau dia memang orang yang sudah paham dengan manasik haji. Karena nanti niatnya untuk orang yang dibadalkan, ketika ihram dia berniat labbaik Allahumma umratan kalau dia sendiri. Kalau dia membadalkan labbaik Allahumma umratan dia sebut namanya. Kalau dia tawaf juga seperti itu. Ya, saya tawaf untuk sebut namanya. Begitu terus. Ya, supaya jelas ini adalah untuk badal haji. Baik para jemaah pada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian ketiga halaman 16, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ada 3 hal yang harus dijauhi oleh jamaah haji. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan 197, Al-Hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Bulan-bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah, 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Barang siapa yang menetapkan niatnya untuk berangkat haji di bulan haji, maka dia harus menjauhkan diri pada 3 perkara. Yang pertama adalah rafath. Diterangkan rafath adalah bersetubuh atau perbuatan perkataan yang mengarah kepadanya. Kemudian yang kedua berbuat fasik, ini berbuat maksiat. Termasuk di antara berbuat maksiat adalah menunda-nunda waktu sholat. Ya, tidak menjaga lisan, menghina, menggibah. Menggibah apakah di dunia nyata atau di dunia maya? Ada juga orang menggibah di dunia maya. Dia punya grup-grup tertentu, dia gibahkan temannya di situ yang tidak ada di grup. Itu gibah dunia maya. Dosanya sama. Ya. Nah, ketika kita berangkat haji, pernah kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu ketika itu berada di tanah haram, di bulan haram, di tempat yang suci, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena dosa dilipat gandakan, pahala juga dilipat gandakan. Maka jangan seperti kita di tempat kita. Bukan berarti kalau kita di tempat kita boleh berbuat dosa, bukan. Tetapi minimal kita harus lebih waspada. Makanya para jemaah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang didapatkan oleh seseorang berangkat haji. Di antaranya apa? Dia mampu mengontrol dirinya untuk tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Bukan berarti pada ibu kita akan menjadi orang suci, itu mustahil, namanya manusia. Tetapi minimal kita bisa mengecilkan peluang untuk terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dosa mata, dosa lisan, ya. Ini yang harus kita jauhi. Kemudian berbantah-bantah, nirentang. Nanti kita akan berdesak-desakan ketika tawaf, ya, sesak di jamarah. Maka diperlukan apa? Kesabaran, itu aja. Dan banyak hal-hal yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan oleh pihak travel akan jauh melenceng. Intinya apa? Kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. Banyak kondisi-kondisi yang tidak normal nanti terjadi. Nah, di sini dibutuhkan kesabaran. Kalau kita dihadapkan kepada hal-hal seperti itu para jemaah, maka kita harus sabar, senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari lisan kita kecuali zikir. Ya, kita akan nanti disenggol, bahkan mungkin sangat keras. Ya, sehingga kita akan berbantah-bantah ketika kita akan mencium Hajar Aswad. Sesak, karena memang tempatnya satu. Kita kadang-kadang sudah menjadwalkan di jam ini insya Allah sepi.
semua orang berpikir yang sama, ramai juga jadinya. Ya, nah dalam keadaan seperti ini sangat rentan. Kadang-kadang kita terus terang di Mina, di Muzdalifah, di Arafah mau buang air nih. Tapi karena ramai, antri. Bahkan satu kamar mandi itu bisa 7 orang. Kita kebelet nih. Nah itu kadang-kadang diuji kesabaran kita. Kalau kita betul-betul kamu tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sudah mengatakan harus berjaga lisan, wala jidala, karena itu waktu-waktu yang kita rentan untuk melakukan hal seperti itu. Bisa kita katakan saya duluan ini, saya sesat nih. Ketika di tawaf para jemaah, maqaf itu, ya itu kan sesat. Ingatkah saya ini di depan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Logikanya para jemaah, kita di depan rumah orang pun kita tidak boleh ribut, kan ya? Apalagi di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang beribadah kepada Allah, tidak boleh mengganggu saudara-saudara kita ketika beribadah. Sedangkan mengganggu saudara kita, dia dalam keadaan tidak beribadah tidak boleh, apalagi dalam keadaan ibadah. Karena dalam hadis sudah pernah kita sampaikan kepada jemaah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah muslim yang selamat saudara muslim yang lainnya daripada gangguan lisan dan juga tangannya. Ya, maka Allah mengatakan kalau ada seseorang berjamaah, ini saudara kita sedang tidur, kemudian kita sholat, kemudian kita keraskan bacaan sholat kita, terganggu dia tidur, itu kita salah. Sebegitunya berjamaah. Apalagi kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, artinya melakukan keributan bukan karena ibadah. Sedangkan baca Quran saja sehingga mengganggu saudara kita, itu adalah sebuah kesalahan, apalagi bukan seperti itu. Ya, begitu indahnya Islam berjamaah. Makanya seorang muslim dan muslimah ketika dia hidup di mana bukan kenyamanan, ketentraman, ya, dan keindahan di dalam bermuamalah. Nah, ini di antara hal yang harus dijauhkan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man hajja, barang siapa yang berhaji, falam yarfuth walam yafsuq, dia tidak berbuat rafas dan dia tidak berbuat fasik, maka dia akan kembali ke negerinya seperti seorang bayi yang baru lahir, tidak membuat dosa. Itulah tujuan daripada al-haji mabrur. Orang-orang yang berdosa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga bukan tempat orang yang suci, surga tempat orang yang berdosa dan dia bertobat. Taubat itu adalah ketika dia mensucikan dirinya daripada perbuatan-perbuatan dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, Nabi juga mengatakan umrah ke umrah yang lainnya itu kafar, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa. Di akhir hadis Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala yang pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini harus dijauhi oleh para jemaah haji, terkhusus rafas, apakah perbuatannya ataupun perkataan menjurus kepadanya. Ini lisan para jemaah harus kita kontrol. Itu Nabi katakan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan akhir hanya dua saja opsi lisannya. Yang pertama apa? Dia mengatakan hal yang baik atau dia diam. Dua opsi saja berarti untuk lisan kita. Kalau kita mengambil opsi yang ketiga, itu dosa. Ya, mengatakan yang baik apa seperti ini, berdakwah kita, menyampaikan yang baik, menasihati, membaca Al-Quran, berzikir. Kalau kita tidak bisa seperti itu, aulia semut. Dan benar para jemaah, dahulu kita belajar untuk berbicara, sekarang kita harus belajar untuk diam. Itu dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikmatun. Diam itu adalah sebuah kebijaksanaan. Jangan sangka orang yang diam itu dia tidak punya apa-apa para jemaah, tapi dia adalah orang yang bijaksana. Maksudnya apa? Dia tahu kapan berbicara dan kapan dia diam. Ya, sebab kalau kita terlalu banyak berbicara, maka akan menjerumuskan kita kepada hal-hal di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sedang menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh penulis, ya, mengakhirkan sholat kita termasuk di antara perbuatan-perbuatan maksiat, ghibah, namimah, mengadu domba, ya, mencaci, menghina, ya, mendengarkan nyanyian dan musik,
Silakan itu dibaca berjamaah. Ini merupakan hal-hal yang harus kita jauhkan. Bukan hanya ketika kita menjadi duyufur rahman, ya, jamaah haji, tetapi ketika kita melaksanakan haji itu lebih ditekankan. Dengan harapan nanti ketika kita kembali ke negeri kita sudah bisa menempa diri kita untuk senantiasa waspada daripada dosa-dosa seperti itu. Baik para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaman 19 bagian ketiga ini adalah rukun yang pertama, ihram. Ya, rukun yang pertama ihram. Yang perlu diketahui adalah ihram itu bukan ketika seseorang memakai baju ihram, bukan. Tapi inti dari ihram itu adalah ketika seseorang berniat untuk melaksanakan haji atau umrah, itu ihram namanya. Maksudnya para jemaah, bukan berarti ketika bapak sudah memakai pakaian ihram, ibu sudah memakai pakaian ihram, dia sudah dikatakan ihram, belum. Dia sudah dikatakan ihram kalau sampai di miqat mengucapkan niat tuh. Kalau dia haji, labbaika Allahumma hajjan, kalau umrah, labbaika Allahumma umratan. Itu baru dia sah untuk dikatakan berihram. Nah, ketika seseorang sudah berihram pada jemaah, ya, dia sudah pakai pakaian ihramnya, dia sudah berniat, maka dilarang untuk melakukan ada 11 larangan. Ya, ada 11 larangan. Ini lebih kurang sama seperti takbiratul ihram, takbir yang mengharapkan. Jadi kalau kita sudah angkat takbir Allahu Akbar, berarti perkara-perkara yang diperbolehkan sebelumnya menjadi dilarang. Sebelum kita takbir kita boleh makan, boleh minum, boleh berbicara. Tapi kalau sudah Allahu Akbar tidak boleh lagi. Sama seperti ini berjamaah. Ini ihram artinya apa? Ada perbuatan-perbuatan yang boleh kita lakukan sebelumnya, setelahnya itu tidak boleh. Ya, di dalam bahasa buku-buku fikih dinamakan mahdzuratul ihram, larang-larang ihram. Yang pertama mencabut rambut, yang kedua memotong kuku, yang ketiga memakai wangi-wangian, 4 membunuh binatang buruan, 5 mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki. Maksud pakaian berjahit adalah pakaian yang membentuk badan. Ya, adapun jahitan yang tidak membentuk badan itu boleh. Diterangkan di sini seperti sabuk, tas, jam tangan, sepatu. Ini jangan dijadikan sebagai sebuah hal untuk berbantah-bantah, teman-teman. Ada sekarang muncul, saya tidak tahu apakah sudah dijual atau belum. Mohon maaf, celana dalam yang tidak ada jahitannya. Nah ya. Namun apapun para jemaah, kalau saya kita ragu dengan hal-hal seperti itu, khusus bagi bapak, baiknya jangan dipakai, karena itu membentuk dia. Ya, baik kemudian dikatakan menutup kepala dan wajah dengan sesuatu yang menempel. Ya, tapi tidak mengapa untuk berteduh di bawah pohon, memakai payung kalau panas, atau kita meletakkan sesuatu di kepala, bukan tujuan untuk melindungi, tapi untuk mengangkat sesuatu, itu boleh. Baik, kemudian ketujuh, memakai cadar dan kaos tangan. Ini khusus untuk ibu-ibu. Ya, bagi ibu-ibu yang bercadar, ketika sudah ihram tidak boleh memakai cadar, kecuali dia khawatirkan ada laki-laki bukan mahramnya melihatnya, dia boleh menutupnya, tapi bukan permanen dengan tangannya, dengan sapu tangan atau dengan ujung bajunya. Dan juga kaos tangan itu tidak boleh. Itu bukan daripada perlengkapan ihram untuk wanita. Ya. Di sini di bawah ada cetakan kaki. Banyak kaum wanita terus terang mereka menutup tangannya tapi tidak menutup kakinya. Itu salah kaprah, yang harusnya ditutup kakinya, tidak ditutup tangannya. Karena tangan wanita ini bukan aurat. Ya, disebutkan Nabi SAW wanita semuanya aurat kecuali 2, wajah dengan telapak tangan, dan kaki itu aurat. Yang ke-8 melangsungkan pernikahan. Ya, yang ke-9 bersetubuh, ke-10 bercumbu, ke-11 melakukan onani atau bercumbu. Nah, di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan kondisi seseorang ketika melakukan larangan tadi. Ada 1, 2, 3. Yang pertama, kalau sengaja tanpa ada alasan, tiba-tiba dia mencukur rambutnya, ya, maka dia berdosa dan wajib bayar fidyah.
Ya, seorang laki-laki dengan sengaja memakai pakaian yang berjahit, tidak ada alasan apa-apa. Dia tahu itu larangan, dia pakai, maka dia berdosa dan wajib bayar fidyah. Yang kedua, dia melakukan larangan karena ada hajat. Ya, seperti orang potong rambut karena sakit di rambutnya, mungkin banyak ketombenya atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjamaah, ada seorang sahabat, saya ingat namanya, sebutkan Tafsirul Katsir. Ketika Nabi berhaji, dan Nabi berhaji sekali berjamaah seumur hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat, ketika Nabi menjumpainya, dia dalam keadaan kutu-kutu di rambutnya berjatuhan berjamaah. Dia terkena sebuah virus, dan dia tidak mau potong rambutnya karena semakin banyak rambutnya semakin banyak kutu itu, saking banyaknya berjatuhan. Kita tidak pernah melihat orang kutu sebanyak itu berjamaah. Sehingga Nabi mengatakan menyuruh untuk memotong rambutnya, tapi dia katakan saya dalam keadaan ihram. Nabi mengatakan tidak mengapa, karena ada keperluan. Nah, orang seperti itu dia harus membayar fidyah. Dia boleh melakukannya, tapi dengan membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, karena lupa, ya, tertidur, mungkin dia mimpi sehingga dia menerek-nerek rambutnya, ya, atau dipaksa, maka ini tidak berdosa dan tidak wajib bayar fidyah. Ini keadaan orang melakukan larangan ihram dalam keadaan ihram. Kalau sengaja, berarti dia berdosa, bayar fidyah. Kalau ada keperluan, cukup bayar fidyah saja. Kalau seandainya dia dalam keadaan lupa, insya Allah tidak mengapa. Nah, di sini berjamaah disebutkan ada hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar larang-larang tersebut. Kalau kita ingin lebih simpulkan, selain larangan yang keempat, larangan yang ke-8, larangan yang ke-9, ini yang harus dilakukan. Ya, saya ulangi, selain larangan yang keempat, membunuh binatang, larangan yang ke-8, melangsungkan pernikahan, yang ke-9 bersetubuh. Selain itu, ya, maka ketika seseorang melakukannya bukan karena lupa, ya tadi kalau karena lupa kan tidak berdosa dan tidak bayar fidyah. Nah, yang pertama adalah menyembelih kambing untuk dibagikan kepada orang-orang miskin dan dia tidak boleh memakan sedikit pun. Jadi dia menyembelih kambing, ini namanya dam. Dam itu darah, artinya dia mengucurkan darah daripada hewan yang dia sembelih. Dan semua dagingnya dia sedekahkan untuk fakir miskin. Tidak boleh dia makan sedikit pun. Dia bukan seperti kambing yang disembelih untuk korban, setengah, sepertiga untuk kita, sepertiga untuk kita sedekahkan, sepertiga untuk kita hadiahkan, bukan. Baik, kemudian yang kedua, memberi makan 6 orang miskin, masing-masing setengah sok. Ya, kalau satu sok kita bayar zakat fitrah. Kalau kita ingin lebih kenakan 3 kilo atau 2,5, ya, di sini beliau mengatakan 1,25 kilogram. Berarti makan kenyang satu orang. Kemudian yang ketiga, berpuasa selama 3 hari. Ini perjemaah 3 ini pilihan. Kalau kita mampu yang pertama, silakan yang pertama. Kalau tidak mampu, kita boleh yang kedua. Kalau tidak, boleh yang ketiga. Ya, bukan sebuah keharusan gitu. Artinya hanya khiyar saja. Nah, untuk larangan yang keempat perjemaah, melangsungkan pernikahan. Ya, yang keempat nikahan ya. Oh, yang keempat, oh ya. Yang ke-8, melangsungkan pernikahan. Ini yang kita kecualikan tadi, sebab hukumnya haram. Ya, ini kalau dalam keadaan ihram. Tapi kalau setelah ihram ada yang masalah. Kan sekarang banyak momen-momen diambil oleh masyarakat kita untuk akad nikah di Masjidil Haram. Ya, itu boleh, tapi bukan dalam keadaan ihram. Maka tidak ada fidyah karenanya. Ya, kemudian kedua, membunuh binatang buruan. Ini juga tidak diperbolehkan, merupakan larangan ihram, hukumnya haram karena kita berada di tanah haram dan ada denda yang harus dia bayar. Yang ketiga,
ini bersetubuh. Di sini dikatakan ini yang paling dahsyat efeknya. Ya, disebutkan di sini jika ia melakukannya secara sengaja sebelum tahallul yang pertama, maka ada 5 konsekuensi. Nanti oleh ibu, ketika kita melaksanakan ibadah haji, di situ ada 2 kali tahallul. Ya, bukan umroh. Kalau umroh 1 tahallulnya. Ini kita berhaji, ada 2 tahallulnya. Nah, seseorang yang melakukan persetubuhan sebelum tahallul yang pertama, maka konsekuensinya adalah yang pertama, dia berdosa, jelas. Yang kedua, hajinya batal. Yang ketiga, wajib menyempurnakan hajinya. Yang keempat, wajib mengulang hajinya. Ini namanya yang haji qadha. Yang kelima, membayar fidyah. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga oleh ibu. Ya. Nah, diterangkan di sini sebelum tahallul yang pertama, nanti di tanggal 10 Zulhijjah para jemaah. 10 Zulhijjah. Diterangkan ada 3 amalan yang harus dilakukan oleh jemaah haji. Disebutkan di sini. Yang pertama adalah melontar Jamratul Aqabah yang paling besar di tanggal 10. Yang kedua, mencukur bersih rambut, gundul atau merata tapi tidak gundul, namanya taksir. Kalau gundul namanya halaq. Kemudian yang ketiga, tawaf, ifadah dan sa'i. Ini rukun. Diterangkan oleh penulis, adapun yang dimaksud dengan tahallul yang pertama adalah telah melaksanakan 2 amalan dari 3 amalan ini. 2 amalan. Berarti kalau dia sudah melempar jamaah, dia sudah mencukur, berarti dia sudah tahallul yang pertama. Maksudnya apa? Dia boleh menanggalkan baju ihramnya bagi laki-laki. Dia sudah boleh mandi, sudah boleh pakai wangi-wangian. Yang ibu juga sudah boleh memakai cadar kalau biasa pakai cadar. Ya. Tapi kalau seandainya sebelum 2 dilakukan, contoh nih, kita tahu kadang-kadang itu terjadi berjalan, dan itu terjadi. Ini bukan cerita dibuat-buat tuh. Ketika di Arafah, ketika di Muzdalifah, ya, itu terjadi. Ketika seseorang bersetubuh dengan istrinya sebelum tahallul yang pertama, itu secara otomatis hajinya batal. Ini kesepakatan para ulama, para jemaah. Maka ini harus diingat-ingat gitu. Apalagi kalau seandainya yang baru menikah pergi haji suami istri. Ya. Dan kita tidak tahu, dan kita harus mengetahui para jemaah, sebenarnya hubungan itu halal, cuma timingnya tepat. Ini harus diperhatikan. Kalau kita sudah melakukan 2 di antara 3, berarti sudah tahallul yang pertama. Yang fatalnya kalau melakukan sebelum tahallul yang pertama. Berarti kalau kita sudah melakukan ketiga-tiganya, berarti kita sudah tahallul yang kedua. Tidak boleh semuanya. Ya. Nah, ini berjemaah tidak boleh diakal-akali gitu. Ya. Karena hal ini tentu dengan faktor kesengajaan, dan syaitan berjemaah prinsipnya itu sangat suka mengganggu kita manusia, terutama ketika kita beribadah. Itu hobinya syaitan. Ya. Kenapa orang-orang bermaksiat tidak diganggu oleh syaitan? Kan itu bro-nya syaitan, temannya dia. Kenapa syaitan suka mengganggu orang-orang yang di masjid, baca Quran, orang yang mendengar kajian, baca Quran sedikit kita ngantuk, kadang-kadang fokus. Kenapa? Pernah nggak pada jemaah lihat orang tidur nyenyak di diskotik? Nggak ada. Kenapa? Itu bro-nya syaitan. Tapi kalau di masjid, itu banyak. Kadang-kadang kita sehat, Ustaz mulai innalhamdulillah, berpulang utara. Ya, maka ini harus kita pahami gitu. Nah, penguatan kita dalam hukum-hukum seperti ini para jemaah itu sangat membantu untuk kita melaksanakan ibadah haji. Maka saling mengingatkan di antara suami dengan istri, harus saling mengingatkan tentang masalah-masalah seperti ini. Ya, ini bukan hanya suaminya saja batal hajinya, dua-dua. Tidak boleh yang ibunya mengatakan saya tidak ini, tidak boleh. Karena itu sudah seperti itu keadaannya. Maka hal-hal seperti ini harus dijauhkan.
Ya, karena kita sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berjamaah untuk larangan-larangan ihram. Ya, ada 11 tadi. Ya, ada 3 dikecualikan, bagaimana caranya, hukumnya, dan yang lainnya itu sama. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaman 26 bagian keempat. Di situ ada 3 tata cara melaksanakan ibadah haji. Ada tamattu', ada qiran, ada ifrad. Dan para jamaah semuanya memakai haji tamattu'. Maksudnya adalah umrah dahulu di bulan-bulan haji, kemudian istirahat menunggu sampai nanti datang waktu haji. Jadi terpisah di antara umrah dengan haji. Ya, itu haji tamattu'. Kemudian ifrad menggabungkan di antara ibadah umrah dengan haji satu amalan. Itu ifrad. Ya. Kalau qiran itu membedakan amalan di antara umrah dengan haji, tapi dilakukan sekaligus. Jadi kalau ifrad hanya haji saja berarti. Ya, sedangkan kalau qiran dia sama dengan tamattu', cuma bedanya kalau qiran sekaligus. Kalau tamattu' dipisah nih. Itu namanya tamattu'. Tamattu' itu maksudnya bersenang-senang. Jadi jamaah haji yang ambil tamattu' nanti yang kloter pertama daripada Jeddah dia akan ke Madinah dulu. Berarti kalau Madinah miqatnya Zulhulaifah bin Ali. Karena Nabi mengatakan ini miqatnya Ahlul Madinah dan orang-orang yang melalui Madinah. Miqatnya di Bir Ali. Nanti sampai di situ setelah 3 hari sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh pihak travel akan berangkat untuk melaksanakan umrah. Ini musim haji. Ya. Nah, kita umrah, kita katakan labbaik Allahumma umratan. Nanti akan kita diskusikan secara lebih rinci. Nah, setelah kita melaksanakan itu sampai di kota Mekah, kita melaksanakan umrah, kita sa'i, kita tawaf, kemudian mencukur, ya, selesai tahallul, berarti kita sudah boleh untuk melakukan larang-larangan sebelumnya. Nah, kita menunggu nanti sampai waktu haji. Jadi ada jeda di antara umrah dengan haji kita. Ngapain kita? Tamattu', bersenang-senang. Maksudnya bersenang-senang adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah berjamaah, orientasinya ketika bersenang-senang adalah beribadah kepada Allah. Itu adalah kesenangan yang hakiki bagi seorang muslim dan muslimah. Mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh namanya tamattu'. Kalau qiran tidak bisa seperti itu. Sekaligus 2 amalan. Iya, berat kalau qiran. Nah, di sini dibedakan di antara haji qiran dengan ifrad karena dia sekaligus dilaksanakan. Cuma bedanya kalau orang melaksanakan haji ifrad itu untuk haji saja. Sedangkan kalau qiran 2, umrah dengan haji. Yang kedua, kalau qiran itu ada hadiunnya yang disembelih. Kalau ifrad itu tidak ada. Ya. Dan alhamdulillah para jemaah, kalau saya pribadi sudah pernah melakukan ketiga-tiganya. Apakah itu tamattu' atau ifrad atau qiran. Jadi ifrad ini dikatakan haji ekonomis. Nah, itu karena tidak pakai hadiun. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ketiga-tiga ini para jemaah, yang paling afdal tamattu' tadi. Walaupun yang rajih Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan haji qiran, tetapi beliau memerintahkan kalau seandainya beliau umurnya panjang sampai ke tahun depan, beliau akan berhaji tamattu'. Dari sini para ulama mengatakan Nabi saja itu tidak tahu perkara gaib, kapan beliau akan meninggal. Maka kalau ada zaman sekarang para jemaah orang mengklaim dia tahu gaib, dukun paranormal, bagaimana kita bisa mempercayai? Tapi ada orang yang percaya. Nabi saja kekasih Allah, Khalilullah kedudukannya, tidak tahu kapan beliau meninggal. Kan aneh banget, ya, menyimpang sedikit gitu. Ada orang kaya datang ke dukun miskin, dia minta untuk lebih diperkaya. Masuk akal nggak para jemaah? Seharusnya kalau dia bisa membuat orang kaya, dia dulu yang kaya. Seseorang yang punya strata pendidikan yang tinggi, S3, profesor, datang ke dukun yang nggak tamat TK, mohon maaf. Masuk akal nggak? Maka benar seseorang melakukan kesyirikan, Allah sudah cabut
akal manusiawinya, sehingga dia tidak berpikir secara normal. Dia sudah kaya, dia sudah punya jabatan, ingin untuk diperlancar rezekinya, ingin untuk lebih ditingkatkan jabatannya. Dia pergi ke orang yang tidak punya harta, tidak punya jabatan, rumah masih ngontrak. Ya, ini harus kita paham. Dan Nabi mengatakan, kalau seandainya Nabi hidup, aku hidup di tahun depan, maka aku akan melaksanakan haji tamattu. Karena Nabi ketika berhaji sekali itu, beliau membawa hewan korban. Dia membawa hewan korban daripada kota Madinah. Kalau kita kan mungkin bawa hewan korban dari tempat kita, mau letak di mana hewan itu. Ya, makanya haji tamattu itu yang paling memungkinkan untuk kita melaksanakannya. Itu paling afdal. Baik para jemaah, mungkin ini sudah jam 10 ya. Atau kita istirahat dulu atau buka pertanyaan baru istirahat. Ada pertanyaan atau kita istirahat dulu? Istirahat dulu ya, baik. Nanti kita mulai di jam 10.15. 10.20 oke lah, enggak apa-apa. Ya, baik, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada jemaah pada ibu. Barakallahu fiikum.